Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Sifa, NIM 19650055, akan mempresentasikan hasil UAS numerical method saya atau metode numerik. Lalu apa itu metode numerik? Metode numerik itu adalah sebuah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis menggunakan operasi hitung aritmatika yaitu kali bataku. Dan metode ini banyak digunakan untuk permasalahan matematis yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Lalu siapa penemunya? Penemunya itu adalah Douglas Hartley, seorang fisikawan dan matematikawan Inggris pada zaman Perang Dunia Kedua. Douglas Hartley ini dikenal sebagai analisis numerik. Nah, dari analisis numeriknya itu, maka beliau ini menemukan metode-metode dalam hal numerik. Seperti bisa dilihat, beliau memiliki 4 karya buku dan 3 penghargaan. Lalu apa sih pentingnya kita mempelajari metode numerik? Karena metode numerik ini memiliki 4 manfaat utama. Yang pertama yaitu mampu menangani sistem persamaan besar yang rumit, yang dalam masalah rekayasa mungkin tidak bisa dipecahkan secara analitis. Lalu mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Lalu juga menangani error suatu nilai dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Lalu juga menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika mahasiswa, karena salah satu kegunaannya adalah menyederhanakan metode yang lebih tinggi menjadi operasi-operasi yang mendasar. Lalu apa sih perbedaan metode numerik dengan metode analitik? Nah, di sini ada 3 perbedaan yang mencolok. Yang pertama yaitu solusi metode numerik itu selalu berbentuk angka, sedangkan analitik itu berbentuk fungsi. Lalu yang kedua itu metode numerik berupa hampiran, sedangkan analitik itu merupakan solusi sejati. Dan yang ketiga, analitik itu cocok untuk permasalahan model terbatas dan sederhana, sedangkan numerik cocok dengan semua jenis permasalahan. Lalu apa aja sih tahap atau bagaimana saja tahapan metode numerik? Itu pertama itu permodelan, di mana kita membuat model persamaan matematika, mau linear, non-linear dan sebagainya. Lalu kedua masuk ke tahapan penyederhanaan model. Jadi model yang sudah kita buat pertama tadi disederhanakan dan dihasilkan tahap menjadi kompleks. Semakin kompleks suatu model tersebut, semakin rumit penyelesaiannya sehingga perlu disederhanakan. Lalu barulah kita masuk ke formulasi. Jadi setelah model itu sederhana akan diformulasikan sehingga model tersebut menjadi numerik. Lalu setelah menjadi numerik, masuklah ke tahap selanjutnya yaitu pemrograman, di mana pemrograman ini adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer sehingga pembaca bisa memilih bahasa pemrograman yang dikuasai sehingga menjadi sistematis dan tidak perlu hitung-hitungan. Namun setelah diprogram tentulah dioperasional, masuklah ke tahap selanjutnya yaitu operasional. Kenapa masuk operasional? Jadi operasional ini sebelum digunakan data sesungguhnya, program komputer itu perlu diuji coba apakah sudah sesuai dengan yang rumusnya atau belum. Jika hasil keluaran diyakini sudah sesuai, barulah kita masukkan ke data sesungguhnya. Lalu setelah program itu jadi, maka akan tetap ada evaluasi bila terjadi kekurangan atau kesalahan pada data maupun algoritma yang ada. Lalu kapan sih kita menggunakan metode numerik? Metode numerik itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana perhitungan secara analitik tidak dapat digunakan. Lalu di mana error numerik? Error numerik itu ada 3 tempat. Yang pertama karena bawaan atau namanya inherent error, yaitu kesalahan yang timbul akibat adanya human error seperti pencatatan
atau hukum-hukum fisika dari data yang diukur. Lalu yang kedua itu kesalahan pembulatan atau round of error. Ini kesalahan pembulatan seperti misalkan 3,142 sekian dibulatkan menjadi 3,14. Lalu juga ada kesalahan pemotongan atau truncation error, yaitu kesalahan yang ditimbulkan pada saat dilakukannya penjumlahan angka signifikan. Di sini saya mengambil dua metode yang telah dipelajari, yaitu pertama eliminasi Gauss dan dekomposisi Crout. Eliminasi Gauss itu adalah ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan menjadi bentuk matriks. Lalu matriks itu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Pada proses pemecahan eliminasi Gauss pada umumnya memiliki macam-macam alur operasi yang dilakukan. Misal pada langkah awal bisa saja kita menemukan beberapa operasi alternatif dan kita bebas memilihnya. Lalu yang kedua ada dekomposisi Crout. Itu metode yang memfaktorkan matriks koefisien dari sistem persamaan menjadi perkalian matriks, di mana merupakan matriks segitiga bawah dan merupakan matriks segitiga atas yang diagonal utamanya bernilai 1. Dekomposisi Crout mensyaratkan bahwa elemen dari diagonal semuanya bernilai tidak 0 dan elemen diagonalnya bernilai 1. Kita akan coba saja langsung ke contoh studi kasus. Di sini ada soal di mana yang diminta itu pertama menghitung koefisien, lalu kedua itu jika permintaan akhir terhadap sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa dihadapkan masing-masing bertambah 25, 210, dan 45, berapa keluaran total dan nilai tambah yang baru bagi masing-masing sektor tersebut. Nah, di sini sudah ada data yang disajikan. Nah, pertama itu mencari koefisiennya dengan rumus X11 per 1. Nah, maka ditemukanlah data-data seperti ini yang bisa kita lihat, lalu diubah menjadi sebuah matriks teknologi sehingga dapat hasil seperti ini dengan ada nilai tambah 0,49 pada pertanian, 0,4 pada industri, dan 0,57 pada jasa. Sehingga A sama dengan 0,27, 0,08, 0,01, dan seterusnya. Lalu barulah kita mencari output baru dengan pertama menggunakan eliminasi Gauss. Pertama itu kita menggunakan rumus umum, yaitu 1 kurang A kali X sama dengan C. Pertama matriks ini kurangi 1, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu barulah masuk ke matriks lengkap, yaitu 1 kurang A dikali C. Itu matriks ini diubah seperti yang telah saya tampilkan pada presentasi ini, sehingga dengan substitusi balik diperolehlah nilai X1 itu 73,5, X2 itu 379,34, dan X3 itu 138,7. Lalu selanjutnya menggunakan dekomposisi Crout. Pertama sama dengan tadi sebelumnya, yaitu memasukkan rumus umum, lalu ditemukanlah matriks A sekian dan matriks C sekian. Lalu dimasukkanlah ke dalam rumus sehingga dihasilkan matriks L sekian dan U sekian. Lalu kemudian untuk mencari nilai Y itu digunakan rumus LY sama dengan C. Maka rumus itu diolah sehingga dengan substitusi maju didapatkan Y1 itu 34,2, Y2 336,2, dan Y3 138,7, sehingga diperoleh Y aksen sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai X digunakan UX sama dengan Y aksen, maka substitusi akan diperoleh sama dengan hasil tadi. Ini mungkin tertutup dengan gambar saya, hasilnya sama, itu X1 73,5, 379,34, dan 138,7, hasilnya sama. Kesimpulan perbandingannya, pada tahap operasi baris elementer, eliminasi Gauss itu digunakan untuk mencari matriks segitiga atas, kemudian setelah itu substitusi balik sehingga diperoleh solusi sistem. Sedangkan dekomposisi Crout itu mencari matriks L dan U sehingga mendapatkan solusi sistem. Masih diperlukan tahap selanjutnya, yaitu substitusi maju dan substitusi balik. Secara keseluruhan, eliminasi Gauss itu hanya memerlukan 2 langkah, sedangkan untuk dekomposisi Crout itu membutuhkan 4 langkah. Secara metode, secara total jumlah operasi dapat dirumuskan sebagai berikut.
Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.